mengaplikasikan fungsi freehand dan beberapa aplikasi yang mendukung untuk membuat pemandangan tersebut. Oke, pertama kita pastikan punya kanvas. Hari ini saya membuat kanvas dengan ukuran persegi yaitu 10x10. Kemudian kita akan membuat background-nya dulu. Background-nya kita buat persegi juga, ya kita pastikan 10x10. Sama. Ya. Kita enter, kemudian klik P untuk mendapatkan background ini ada di center atau di tengah. Klik, mohon maaf, belum kita select dulu baru klik P. Maka kita sudah mendapatkan background tanpa warna. Kita akan buat warna, yaitu kita akan buat warna biru muda. Ini ada yang tanya Ustadz. Ya. Kemudian kita akan membuat background ini tanpa line, none. Ya, oke. Sekarang kita akan memulai membuat lembah pertama, lembah pemandangan pertama. Boleh pemandangan pagi hari, boleh pemandangan sore hari, tergantung kamu ingin yang mana dan sangat mudah. Kalau sore hari maka warna yang dominan apa kan jelas. Oranye menuju ke ungu. apa? Oranye ada warna api lah, gitu ya, gradasi warna api. Iya, terserah. Ya, kan menuju matahari sudah mulai namanya kelihatan warna apa itu? Ungu apa itu? Oranye itu ya. Nah, kalau kita membuat pemandangan mungkin pagi hari mungkin lebih fresh warnanya, lebih cerah. Ya. Oke, kita akan mengaplikasikan fungsi ini yang sudah saya sampaikan. Kita akan membuat lembahnya. Jadi cukup seperti ini aja karena ini freehand. Kamu gerak-gerakan ini seperti apa ini? Lembah, ya. Mendaki gunung. Nah, kemudian kamu pastikan gabung, terkonek sehingga bisa diwarnai. Karena kalau tidak terkonek tidak bisa diwarnai. Saya akan menggunakan warna hijau ini dulu untuk yang pertama. Oke, kalau sudah kita akan select dua objek ini, kemudian kita akan mengambil dalamnya saja yang numpuk. Namanya intersect. Ini adalah fungsi intersect. Nah, intersect ini berarti kita mau ngambil dalamnya aja. Luarnya hapus saja, nggak penting. Yang kita pentingkan yang ini. Paham ya? Nah, kalau kita ingin tidak ada line-nya, cukup none. No line. Berikutnya saya akan membuat lembah yang kedua. Sama kita melakukannya dengan seperti langkah pertama. Ini lembah keduanya. Kemudian baru kita satukan untuk mendapatkan warnanya. Saya akan membuat warna hijaunya lebih mudah lagi. Kemudian saya akan mengambil dalamnya saja dengan klik objek yang akan kita lakukan intersect. Klik intersect. Oke, kita tidak butuh yang di luar ini. Ya. Nah, intersect ini masih ada di depan sendiri layernya. Kita akan membuatnya di belakang. Klik down. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuatnya tanpa line. Oke, ini adalah lembah pertama, lembah kedua. Kita berikutnya akan membuat lembah yang ketiga. Seperti yang tadi, silakan membuat variasi lembah yang menurut kalian keren. Ya, silakan sendiri ya. Bebas. Ya. Bebas ya. Kemudian saya mengambil warna yang lebih mudah tentunya. Kemudian jangan lupa kita select duanya ini. Ya, jangan semua diselect sehingga kita bisa mengambil tengahnya saja, intersect. Kemudian kita ambil yang tidak perlu kita hapus. Kemudian ini tentunya masih menutup. Ini kita menginginkan ada di layar ketiga di belakang ini. Maka Ustadz, ini nanti ketumpuk-tumpuk gitu kan hasilnya keluar yang masuk kanvas saja kan, Ustadz? Nah, ini ya, seperti ini. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya bisa diulang? Ustadz, yang keluar kanvas. Keluar kanvas, iya, keluar kanvas. Jadi kan saya keluar kanvasnya gitu. Iya, kenapa? Jadi kan saya keluar kanvas nggak rapi kayak Ustadz gini kan. Itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Seharusnya hasilnya harus rapi, Nak. Karena kita sudah pakai apa tadi? Intersect.
Intersect itu dalamnya aja. Oke, kita akan Oke, membuat kita intersect. lembah yang terakhir ya. Lembah terakhir tentunya warnanya lebih mudah ya. Semakin dekat dengan matahari, maka semakin terang, betul? Betul. Maka semakin jauh semakin gelap. Ya, itu konsepnya ya. Konsepnya. Oke, kita membuat lembah berikutnya. Lembah Tadi terakhir di ini. layout atau di apa gitu, Tot? Yang intersect, Tot? Objek. Oh, ada yang nggak muncul ya? Kalau nggak Iya. muncul, boleh dikeluarkan dulu. Jelek. Saya ulang lagi bikin lembahnya ya. Nggak harus seperti ini. Saya ulang lagi lembah terakhir ya, membuat lembah terakhir. Kok ini terus sih? Apa ini? Mohon maaf. Apa ini? Oke. Nah, kita akan besarkan dikit supaya lebih jelas. Oke. Kita buat lembah yang terakhir. Ya, ini lembah terakhir, anak-anak. Ustaz, tadi caranya intersect gimana, Tat? Oke, belum. Sebentar ya. Oke, kan? Kita keluar, kemudian kita select dulu backgroundnya, kemudian tekan shift. Kemudian baru kita select yang mau kita intersect. Oke, maka otomatis keluar. Otomatis keluar menu seperti ini, keluarnya otomatis. Kemudian kita intersect. Nah, yang tidak penting ini kita hapus. Kemudian ini kita warnai ya anak-anak. Kita warnai yang paling yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kok nggak bisa intersect? Kalau tidak bisa diwarnai, Kok nggak tadi? Nah, kan backgroundnya kan kalau di-select, tidak bisa diwarnai, ini berarti belum nyambung, harus diulang bikinnya. Ya, pertanyaan, kenapa nggak bisa diintersect? Kalau select-nya 3, sulit, harus 2. Nggak bisa diintersect. 2 saja yang bisa diintersect ya. Saya ulang lagi untuk lembah terakhir. Ketik ya. Apa tadi? Ini. Tadi shift sama apa, Set? Oh ya, sebentar. Ya, ini ya. Ini dipastikan nyatu, supaya bisa diwarnai. Mana ini? Mudah-mudahan bisa diwarnai. Warna terakhir. Aduh, nggak nyatu. Saya ulang lagi ya. Ya. Nah, ini lembah terakhir. Kemudian kita satukan di sini, anak-anak. Mudah-mudahan menyatu. Kalau nggak nyatu, nggak jadi warnai. Nah, bisa kan ya? Yang penting di template now gitu loh. Sekarang kita select. Satu dulu di select, salah satu. Kemudian tekan shift. Kemudian select yang kedua. Nah, kemudian baru tekan intersect. Ya, yang tidak perlu kita buang. Ini masih di luar, kita bikin di belakangnya. Mohon maaf, masih di depan kok di luar. Ya. Nah, kemudian kita nggak pakai line. None. Nah, jadilah lembah yang kita inginkan. Kemudian kita akan membuat mataharinya itu kan di atas. Gradasinya tentunya yang bawah lebih gelap daripada yang atas. Ya. Yang bawah lebih gelap daripada yang atas. Maka kita pakai gradasi ini. Kebalik. Ya. Oh, kebalik. Nah. Ya. Sinarnya kan di sini sinarnya ya. Oke. Nggak iso lo. Alah. Ya. Kemudian kita akan membuat pohon sekarang ya. Ustadz, bentar ya. Ustadz. Banyak yang nggak bisa intersect loh. Loh, nggak bisa. Mendingan kalau misalnya pakai apa namanya itu tadi freehand tool, diedit pakai shape tool aja nggak apa-apa. Ini fungsinya freehand tool ya. Karena ini melukis pemandangannya. Pakai shape tool
Dibenerin pakai shape tool. Tat. Kelamaan. Ini membuat pemandangan kriwil-kriwil, nanti nggak alami jadinya. Kan mau bikin Bukannya kriwil-kriwilnya itu. disambungin cuma ujungnya doang, Tat. Oke, sekarang Ustaz, sebentar, Ustaz. gini. Tadi intersect-nya saya itu di komputer saya nggak bisa gitu loh. Oh, gini. Contoh saya pakai objek gini aja ya. Punya objek 2. Satunya biru, satunya objeknya warnanya ini kan. Nah, kalau mau intersect itu kan harus numpang begini. Track ini ya. Maka kita klik dua-duanya. Cara mengekliknya supaya aman ada 2. Kalau dia tidak bertumpuk-tumpuk dengan objek lain, cukup begini aja bisa. Tapi kalau dia bertumpuk-tumpuk, di dalamnya ada objek-objek yang lain, maka harus hati-hati. Kita klik ini, kemudian tekan shift, kemudian klik objeknya. Maka intersect akan keluar otomatis, kita akan mendapatkan yang ada di tengah saja. Tengah ini yang kita ambil. Tengah ini yang kita ambil. Nah, ini yang kecil ini. Itu fungsi intersect ya. Intersect sangat sering digunakan intersect. Ada pertanyaan? Ya. Jangan menggunakan apa itu tadi yang menyarankan shape tool. Ini kita belajar freehand. Jadi nanti hasilnya grundul-grundul ini kalau pakai shape nah terlalu ini tidak alami. Ya, contoh ya saya gedein ya. Ini tuh anak-anak sudah mengandung banyak opo iki jenenge? Titik-titik. Lah kamu mau buat titik-titik sebanyak ini pakai shape tool. Nanti berat. Ini shape semua bisa. Nah, ya. Ya. Ustaz, intersect itu ada di window yang apa, Tat? Toolbar yang apa? Oke. Intersect ada di window toolbar apa? Kok ada yang nggak muncul intersect-nya? Lah ya ini makanya. Toolbar. Ini pastikan seperti ini. Dicentang semua. Menu bar, status, standar, properti, toolbox. Wis. Di itu semua. Saya sudah tak anu semua, Tat. Kalau sama-sama Corel X7-nya langsung otomatis keluar saat 2 objek di apa? Di select. Nah, ya. Oke. Gak ada intersect-nya loh. Aduh. Gak ada intersect-nya. Oke, sekarang sebentar saya share screen dulu, Sat. Dan kowe lo gawe Corel Draw piro? 2021. Kowe lo gawe Corel Draw mbek aku kan, padha mbek aku kan. Makanya aku nak kowe. Kapan nak kowe. Iso. Awakmu pokok intine kudu disilek. Silek kan loro karone. Carane objek sing kami mbok silek iku ketekanan shift terus objek loro ne pisan tekanan engko garek di intersect muncul. Ya itu combine, cari di objek combine. Nah ini muncul ini, yang di menu combine. Combine itu variasinya banyak, ada intersect, ada welding, macam-macam. Ada berapa ini variasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dari fungsi combine, punya turunan lagi, macam-macam combine itu ada intersect dan sebagainya. Ya. Ini sangat bagus kalau mau membuat logo-logo pakai ini bagus. Mau mengambil apa itu sela-selanya itu bagus ya. Nah, oke. Nah, kita pakai ini dulu. Yang pakai shape tool, mohon maaf nanti kamu hasilnya boleh untuk merapikannya pakai shape tool. Oke. Merapikannya boleh pakai shape tool. Ini kok kurang bagus ya? Kok ada lengkungan begini? Boleh pakai shape tool. Ya, ini shape tool. Ya, shape tool dirapikan boleh. Saya nggak pengen seperti ini, Pak. Ya, silakan dirapikan. Ini ngerapikannya pakai apa? Shape tool, ya. Kalau mau merapikannya, silakan pakai shape tool. Bukan itu tadi yang tak maksudin. Ini loh, apa namanya itu kan tadi kan apa? Gimana? Kalau pakai freehand kan nggak bisa diwarnain. Itu kan karena apa? Ujungnya nggak nyatu kan, Tat? Iya. Ujungnya nggak nyatu. Nah, maksudku itu ujungnya disatuinnya itu pakai shape tool itu, Tat. Oh, bukan merapikannya. Oh, gini. Ini gini ya.
Nah, ini nyatu atau enggak gitu ya? Iya. Insya Allah nyatu begini. Nah, nyatu ya. Wah, tidak ada interseknya, Bung. Di mana? Oh, pokoknya kalau kamu nempel pasti menyatu ya. Mana sih, ya Allah. Oke, yang nggak ada interseknya itu bisa pakai objek combine. Wes. Masa gak ono combine iki lho combine. Woi, kalau dan rungokno kowe lah sing masalah sih. Combine. Nyepah. Contoh saya punya 2 objek lingkaran. Satunya persegi. Kok persegi kok lingkaran. Satunya persegi. Oke, warnanya warna ini. Saya akan pakai menu ya, yang enggak ada shortcutnya. Saya pakai menu ini. Oke, menu apa tadi namanya? Objek combine. Klik. Nah. Kok combine sih apa tadi itu? Objek. Kalau combine aja ini. Bukan combine berarti. Iya, Combine ini turunannya harusnya banyak. Oke. Objek. Apa di mana ini? Siapa yang tahu ini? Shaping. Shaping. Lupa. Shaping bukan combine. Shaping itu isinya well, trim, intersect, simplify, front minus back, front minus front, back minus front, boundary, shaping ya. Nah, kalau finally shaping ketemu intersect. Nah, ya. Ya, coba ini. Kenapa Ustadz jadi bilang intersect? Nah, ya. Kemudian objek, kemudian shaping, kemudian intersect. Shaping dulu baru intersect. Ya. Shaping terus intersect. Nah, makanya enak muncul langsung. Kalau pakai menu begini agak lama. Shaping terus intersect. Anku gak metu terus piye tat? Shaping masuk gak keluar. Silakan windownya ini dilihat, itu ada shaping enggak? Itu enggak, tapi sudah di menu itu keluar kalau yang di menu. Ya, mesti keluar. Loh, alah not responding, bagus. Iya, makanya ajaran aku kok. Ya. Itu dulu ya. Nah, setelah itu boleh praktek. Harusnya langsung praktek boleh. Oke, sekarang kita buat pohon. Gampang buat pohon, tetap pakai apa gitu nih? Freehand. Ya, pohon cemara. Kita bikin yang gede nanti dikecilin. Jangan bikin kecil nanti nggak jelas. Bikin gede nanti dikecilin ya. Nah, kalau nggak di zoom out juga bisa kan, Tat? Ya, betul. Nah, ini pohon apa? Cemara. Tri lili. Ya. Nah, aku nggak bisa ini pohon cemara. Silakan pohon cemaranya ini diklik, sudah menyatu diwarnai. Warnanya mungkin pohon cemara apa? Lebih tua dari ini kita cari. Lebih tua dari ini boleh. Atau dikasih gradasi boleh warna pohon cemaranya. Ya, anak-anak ya. Kayak ini. Satunya warna hijau muda ya. Oke. Satunya warna hijau muda. Iya, oke. Nah, seperti ini. Kita ambil tanpa line. Ya. Kemudian kita akan membuatnya buat kayunya. Satukan bikin aja kayu. Gini, kayunya kok lurus, Pak ya. Silakan dicontoh aja. Kayunya pakai warna coklat ya. Coklat. Kemudian kita taruh di bawahnya. Kemudian kita itu tanpa line. Ya, kemudian kita combine ya. Kita combine. Kontrol G gitu aja, kita grouping. Boleh di grouping, baru kita akan menaruhnya di tempat-tempat yang kita inginkan. Sebenarnya Ustadz, kalau misalnya pohon cemaranya itu sesuai sama warna gunung-gunungnya nggak apa-apa, Ustadz? Boleh.
ini kalau di sini kan harusnya combine malah dari situ kabeh. Ini gede. Ya. Kontrol G malah grab. Astagfirullah, kebanyakan shortcutmu iku beda lho mbek Ustaz wis disetting kowe gurung. Atau begini juga boleh. Ya. Kayak Blender ketemu kayak gini, bingung. Ya, ini ya. Allahu Akbar, malah kehapus. Nah, kemudian boleh ditaruh di mana? Di yang sini yang kecil-kecil, taruh di tempat yang kecil. Kan semakin jauh kan pohonnya semakin mengecil ya toh. Apa ini? Oke. Taruh sini ya. And the beautiful day. Kita puding. Semakin jauh semakin kecil pohonnya. Lebih gampang 3D saya rasa. Enggak lah, jauh lebih gampang ini. Lebih gampang 3D. Ini ya. Lebih gampang 3D. Itu apa sih? Enggak jauh. Ini. Gua aja Rona Ehud. Gua tak kayak diamond. Santai. Trading yang lumayan menguntungkan. Kayak 5. Sumpah. Kolot. Aku 5 kok. Aku main ini. Begini. Fokus ya. Engko ae bicara nak kono. Kita trading manja. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kamu bisa memperindah sendiri ya. Tugas kau, Ustaz. Nggak usah tugas dulu, Tat. Minggu depan dulu, Tat. Iya, wes. Ini waktunya juga nggak banyak ya. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Ya, silakan. Untuk mindahin objeknya ke belakang kayak gitu gimana, Ustaz? Control FN back down. Iya, betul. Oh iya. Kalau laptop, kalau PC langsung control back down aja. Niku ini aku shortcut ini Blender boleh. Oke ya. Iya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita percantik, tapi cukup ini dulu ya. Nah, termasuk membuat sinar mataharinya ya. Nah. Ada pertanyaan dari sini? Enggak, Ustaz. Insya Allah tolong yang masih kesulitan boleh bertanya. Mudah-mudahan yang nggak bertanya ini paham. Jangan-jangan yang nggak bertanya ini khawatirnya saya itu nggak bertanya itu yo nggak punya laptop, nggak memperhatikan. Nanti saya kasih kuis untuk nilai, bingung. Dari gambar ini untuk membuat lembah kita menggunakan fungsi dari tool apa? Bingung. Tool apa ya? Waduh. Saya khawatir nggak punya laptop, nggak memperhatikan, nggak pernah mendownload hasil videonya untuk dipelajari. Ya kan Ustadz nggak rekam. Wes lah. Telat kan Tat rekamnya Tat gak dari awal. Enggak mau diulang kok. Ya? Oh, ya. Diulang. Nanti saya lihat juga. Nah, itu nanti sangat kasihan kamu. Untuk TIK itu masuk nilai di rapor nilai apa? Ayo. Nilai apa, Tat? Oh, belum tahu. Kalau enggak salah itu belum saya beritahu ya. Iya, belum memang. Apa itu kok? Yang jelas nilainya ada di pelajaran mulok. Perumahan lokal. Tapi namanya bukan TIK ya, bukan TIK. Nah, itu diambilkan dari TIK. Ya. Jadi masuk nilai rapor. Ya. Iya, siap. Nilai itu bukan yang paling penting, tapi juga dibutuhkan, ya lah. Kalau nilai nggak penting, iya nilai nggak penting. Nilai bukan yang paling penting, tapi ya penting. Tapi bukan yang paling, bukan yang paling. Ya. Yang paling penting itu apa? Kamu jujur. Oh, tidur. Jujur, Tat, bukan tidur. Jujur. Yang paling penting itu adalah kamu betul-betul mencari ilmu dengan sungguh-sungguh karena Allah. Nah, itu yang penting. Iya, siap. Nah, karena Allah, bukan karena
orang tua. Kalau karena orang tua ya kamu nggak dapat pahala. Loh, ya. Kan membahagiakan orang tua, Tat. Nggak boleh. Niatnya jangan karena manusia. Segala sesuatu yang diniatkan karena manusia akan terputus. Betul? Pahalanya akan terputus. Ya, siap. Ya, pahalanya akan terputus. Saya mencari ilmu karena Allah. Dapat pahala. Oh, iya, Ustaz. Saya mencari ilmu karena takut sama orang tua nanti dimarahi. Beda lagi, ya. Kalau maksudnya membahagiakan orang tua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kan boleh, Tat. Bagus. Karena Allah membahagiakan karena orang tua itu nanti efeknya ke sana. Tapi tujuannya jelas ya. Oke. Sampai sini dulu. Ustadz udah rekam. Mudah-mudahan bisa dipelajari di rumah. Amin. Ya, kalian pasti udah capek. Iya, betul. Mudah-mudahan karena ini jam terakhir. Mudah-mudahan yang nggak punya laptop memperhatikan video ini sudah Ustadz rekam, dan kalau rekaman di sini itu punya expired dan nggak bisa di-download lewat HP, bisa di-download? Enggak, Setat. Nah, ada expirednya 1 minggu ya. Hilang sendiri 20 hari. 20 hari, Tat. 20 hari hilang. 6 menit 20 hari nggak lihat. Ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya kasih kuis. 20 soal atau 10 soal tentang 2 aja, yaitu semua tool yang kita gunakan untuk Allahu Akbar. Apa itu yang kemarin yang pertama cover. Kemudian tool untuk membuat pemandangan. Pakai Photoshop dari tadi, Tat. Coba aku pakai Photoshop itu dari tadi. Selesai, Tat. Enggak lah, Corel Draw itu lebih sederhana nanti Bang, Photoshop ribet. Ya nanti kamu akan merasakan fungsinya kalau sudah mendalam. Nah, ini masih awal-awal enggak apa-apa. Dasar. Lebih real 3D, Tat. Ya, boleh. Blender. Oke, cukup itu. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya keluar, akhiri, otomatis rapatnya rekamannya berhenti ya. Oke, Fantasirus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.